Di kebun kecil saya ini, kangkung tumbuh subur, segar dan hijau. Tanahnya gembur, airnya tidak cepat kering, dan daun-daunnya selalu menegak setiap pagi. Banyak yang bertanya, apa sih rahasianya? Padahal saya tidak pakai pupuk kimia sama sekali. Kalau dilihat sepintas, mungkin ini cuma tanah biasa, tapi di bawah permukaan ada dunia kecil yang penuh kehidupan. Ada ribuan mikroba yang bekerja siang malam tanpa henti, dan mereka mengurai, mengikat, dan menciptakan zat yang membuat akar bisa menyerap nutrisi dengan sempurna. Nah, selain pupuk kandang seperti kohe kambing yang biasa saya gunakan sebagai media tanam, saya mulai berpikir apakah mungkin tanah bisa hidup kembali tanpa harus bergantung pada pupuk kimia. Rasa penasaran itu akhirnya membawa saya melangkah ke hutan kecil. Tidak jauh dari ladang singkong saya, di sana ada irigasi tua yang sudah lama tidak dipakai dan sudah tidak ada airnya yang mengalir, dan di sekitarnya tumbuh semak serta pepohonan liar. Saya menunduk, mencium aroma tanah yang lembab dan pekat. Di bawah lapisan daun-daun lapuk, tanahnya terasa lembab dan gembur seperti menyimpan kehidupan di dalamnya. Dan saya ambil segenggam tanah dari situ. Tanah yang penuh mikroba alami yang selama ini bekerja diam-diam di bawah permukaan bumi. Siapa sangka dari tempat sederhana seperti ini lahir bibit kehidupan baru untuk menyuburkan kebun di rumah saya. Setelah saya pulang, saya campurkan tanah itu dengan daun pepaya besar, daun pisang muda, rumput hasil penyangan, dan sedikit kol. Saya racah semua kecil-kecil, lalu saya tambahkan kotoran ayam dari lantai kandang, dan larutan singkong yang saya blender bersama nasi dan juga kol serta air cucian beras. Campuran itu saya aduk rata, masukkan ke ember 10 liter, dan saya tambahkan gula merah sedikit sebagai makanan mikroba. Kalau teman-teman ingin mencoba hal yang sama yang saya lakukan ini dan ingin tanamannya di rumah tumbuh subur seperti kangkung saya, maka satu hal yang wajib dilakukan adalah mengaduk campuran ini setiap hari. Hari demi hari, hari berganti hari, gelembung kecil mulai muncul, aroma asam ringan perlahan tercium. Itu tandanya mikroba mulai bangkit dan mulai bekerja. Dari situ kehidupan baru mulai tumbuh perlahan tapi pasti. Dan itu tandanya fermentasi teman-teman sudah berhasil. Dan tunggu fermentasi ini sampai 3-7 hari. Jika ditandai dengan aroma asam ringan, maka sudah dapat bisa digunakan dengan cara penyemprotan pupuk daun dan juga penyemprotan untuk di permukaan tanah. Dan dosisnya itu 1:10 ya. Jadi jika teman-teman mempunyai tangki 16 liter, maka kalian hanya memberikan 1450 ml sampai 1600 ml. Jika kalian menggunakan 10 liter, maka kalian hanya menggunakan 900 ml sampai 1000 ml dari fermentasi ini. Beberapa hari kemudian cairannya akan terlihat keruh dan beraroma khas, tanda fermentasi berhasil. Dan kemudian saya siramkan sedikit ke tanah di bedengan kangkung dan bibit sawi. Dan saya juga menggunakan metode spray untuk pupuk daun dan juga bagian permukaan tanah. Dan sebagian saya tambahkan hasil fermentasi ini ke air minum ayam di kandang saya. Perlahan tapi pasti, tanah terasa lebih lembut dan lembab, akar tanaman lebih kuat, daun lebih hijau.
Dan ayam-ayam saya jadi lebih aktif, sehat, bulunya mengkilap di bawah cahaya matahari. Ternyata semua berawal dari hal yang sederhana, tanah dari hutan, sisa sayuran, kotoran ayam, dan sedikit rasa ingin tahu. Dari situ saya belajar bahwa kehidupan di kebun kecil ini bukan sekedar tentang menanam, tapi tentang menumbuhkan kehidupan di bawah tanah juga. Mikroba kecil itu menyatukan semuanya seperti tanah, tanaman, dan hewan dalam satu siklus yang saling menghidupi. Siapa sangka bahan-bahan yang dulu saya anggap cuma limbah, tak berguna, sekarang justru menjadi sumber kehidupan baru di pekarangan saya. Dari sisa sayur, tanah hutan, hingga kotoran ayam, semuanya berubah menjadi energi yang menumbuhkan tanaman dan juga ayam saya. Dan sekarang limbah itu menjadi bahan yang membawa manfaat di pekarangan saya.